channel Muslimun TV. Yang insya Allah akan dipimpin oleh imam kita Ustaz Dede Maulana. Kemudian dengan menceramah, alhamdulillah Habib Anis Asgaf sudah berada di tengah-tengah kita, dan pembaca doa kamilin oleh Ustaz Taryono. Kepada Habib Anis, waktu dan persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimil ghaffar, ar-ra'ufu as-sattar, alladhi wafaqa ibadahu as-salihina ila dhikrihi wa ibadatihi ana al-layli wa atrafan nahar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, para hadirin dan hadirat jamaah salat Isya berjamaah serta salat tarawih berjamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, berkat rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, di malam hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama memenuhi panggilan Allah di dalam rangka menunaikan kewajiban-kewajiban kita dan juga melaksanakan sunnah daripada yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patut kita ingat bahwasanya di dalam sebuah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullun muyassarun lima khuliqalah." Beliau menyatakan bahwasanya setiap sesuatu itu akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk apa dia diciptakan oleh Allah. Lalu beliau melanjutkan, wa man khuliqa lil jannah yusiru lahu bi amali ahli jannah wa man khuliqa lin nari yusiru lahu bi amali ahli nar. Beliau mengatakan barang siapa yang diciptakan oleh Allah untuk menjadi penghuni-penghuni surga, maka di dalam kehidupannya mereka akan dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang bisa membawa mereka masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang diciptakan oleh Allah untuk neraka, maka mereka pun akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amalan yang bisa membawa mereka masuk ke dalam neraka. Jadi ketika kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah, ketika kita dimudahkan oleh Allah untuk memenuhi panggilan-panggilan Allah dalam taat dan takwa kepada Allah, itu bertanda bahawa kasanya kita adalah hamba-hamba yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah kita akan menjadi calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi menyatakan bahwasanya ketika orang diberikan taufik hidayah oleh Allah, maka di dalam kehidupannya akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk melakukan setiap hal yang bisa membawa dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi patut kita syukuri karena kita tidak mempunyai kekuatan, kita tidak punya daya upaya untuk melakukan apa saja, kecuali kekuatan dan daya upaya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Doa yang senantiasa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk senantiasa kita baca setiap kita selesai solat fardu, beliau katakan memberikan nasihat kepada sahabatnya
Jangan pernah meninggalkan kalimat Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Artinya apa? Menyatakan bahwa ya Allah bantulah kami. Untuk apa? Yang pertama untuk senantiasa mengingat Allah. Kita enggak bisa menjadi orang-orang yang dzakir. Kita enggak bisa menjadi orang-orang yang selalu membasahi lidah kita dengan zikir kepada Allah kecuali itu merupakan karunia dan kekuatan dari Allah. Dan kita tidak bisa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah kecuali itu petunjuk dari Allah. Dan kita tidak bisa beribadah dengan baik kecuali melalui bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terasa para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita sudah berada di ashrul awakhir min syahri Ramadan. Kita sudah berada di 10 terakhir daripada bulan Ramadan, yang insya Allah di salah satu malam-malam bulan Ramadan ini yang akhir ini ada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kita tahu bahwasanya manusia yang sangat mengkhawatirkan kehidupan kita dan keselamatan kita tidak lain adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mempunyai sifat dikatakan harisun alaikum bil mu'minin. Nabi Muhammad itu senantiasa yang beliau cita-citakan, yang beliau selalu memohon kepada Allah agar umatnya menjadi orang-orang yang selamat. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Maka kalau ada orang yang paling bersedih ketika kita menderita, maka manusia yang paling bersedih itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap kemuliaan yang Allah berikan kepada kita tidak terlepas daripada kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dijadikan oleh Allah sebagai nabi yang terbaik, yang menjadi pemimpin para anbiya, menjadi pemimpin para rasul. Kitab yang Allah turunkan kepada beliau menjadi kitab yang terbaik yang pernah diturunkan oleh Allah dari langit. Walaupun sebelumnya Allah menurunkan kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Zabur, tapi dinyatakan bahwa kitab yang terbaik yang turun daripada langit adalah kitabnya Nabi Muhammad, yaitu Al-Quranul Karim. Maka setiap hal yang dihubungkan dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Al-Quran merupakan mukjizat Nabi yang paling terbesar. Malaikat yang menyampaikan mukjizat itu kepada Nabi, yaitu malaikat Jibril, dikatakan sebagai malaikat yang terbaik, sebagai pimpinan malaikat yang dikatakan sebagai Ruhul Amin, yang apabila namanya selalu disebut khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah mengatakan malaikat, tapi malaikat Jibril dalam Al-Quran namanya selalu disebut dengan sebutan khusus. Ketika Allah mengatakan tanazzalul malaikatu warruhu, ketika malam Lailatul Qadar itu turun para malaikat warruh. Siapa ruh itu? Ruh itu adalah malaikat Jibril. Maka dikatakan umat yang diturunkan Al-Quran kepada mereka menjadi umat yang terbaik, dan manusia yang di dalam hatinya senantiasa berhubungan dengan Al-Quran, maka manusia tersebut dikatakan sebagai manusia yang terbaik. Man ta'allamal Quran wa 'allamahu, dikatakan sebaik-baik manusia. Khairun nas man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Manusia yang terbaik itu adalah orang yang senantiasa mempelajari Al-Quranul Karim dan senantiasa mengajarkan isi daripada Al-Quranul Karim. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad kepada kita. Bagaimana diriwayatkan ketika beliau bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad bermunajah, ketika dalam munajahnya tersebut beliau mengetahui bahwa umatnya itu umurnya pendek-pendek, tidak seperti umat-umat terdahulu. Beliau mengatakan inna umru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umat saya itu antara 60 sampai 70 tahun. Tapi umat-umat terdahulu, mereka ada yang berumur sampai 300 tahun. Ada yang bahkan umurnya sampai 600 tahun. Diriwayatkan di zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam, ada seorang wanita, seorang ibu datang kepada Nabi Musa. Ya, seorang umatnya Nabi Allah Musa alaihi salam
pernah datang kepada Nabi Musa bercerita dengan sedih bahwa anak laki-lakinya meninggal dunia. Lalu Nabi Musa mengatakan, siapa anak laki-laki? Anak laki-laki saya itu belum menikah. Dia masih dalam keadaan remaja. Lalu Nabi Musa bertanya, berapa umur anakmu itu? Ibu itu mengatakan umurnya baru 300 tahun, wahai Nabi Allah Musa. Umur 300 tahun umatnya Nabi Musa masih dalam keadaan bujangan, belum menikah. Artinya umur 300 tahun ini umur remajahnya umatnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Tapi umat Nabi Muhammad, umur mereka mabaina sittin wa sab'in. Yang dikhawatirkan oleh Nabi, kalau umur umat saya itu pendek-pendek, bagaimana mereka bisa menandingi ibadahnya umat-umat terdahulu? Ini yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah. Pertanyaan ini ditanyakan oleh Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kepada Allah membawa pertanyaan kekhawatiran Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau datang lagi kepada Nabi membawakan kabar gembira, ya Muhammad, kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, engkau jangan bersedih. Inna ummatuka aksaru fi umuri dunyahum wa atwalu fi umuri ibadatihim. Allah mengatakan bahwa umatmu itu hanya pendek dalam umur dunianya, tapi panjang di dalam umur ibadahnya. Maka untuk mencapai bagaimana umur ibadah kita panjang, kita diberikan karunia yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya malam Lailatul Qadar yang diberikan oleh Allah untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, mau sadar atau enggak sadar, dia telah beribadah selama 1000 bulan, tidak kurang dari 83 tahun dia beribadah. Jadi mudah-mudahan di malam 10 akhir ini kita lebih bersemangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih harus kita tingkatkan dari hari-hari Ramadan sebelumnya. Karena para salaf, mereka apabila datang bulan Ramadan, mereka tidak kenal dengan dunia. Yang mereka hanya urusin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang-kadang hidup kita terbalik. Di awal-awal kita bersemangat, tapi begitu di akhir ibadah kita kendor. Kita urusan dunia meningkat. Ibadah Ramadan kita tinggalkan demi urusan lebaran, lebih urusan Idul Fitri. Kita sibuk di pasar, masjid-masjid mulai sepi ketika awakhir Ramadan. Umat Islam semua penuh di mal-mal. Mereka meninggalkan solat tarawih. Bagaimana mereka akan mendapatkan malam Lailatul Qadar? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Nabi Muhammad, menjadi bagian umat yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Kita bisa selesaikan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Tidak keluar kita dari bulan Ramadan kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan kita masih bisa ketemu di bulan Ramadan yang bakal datang dan Ramadan berikutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Fantastic.